Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Hu tanah yang diberkati abadi. Gua bawah tanah bersinar dengan cahaya merah darah. Cahaya merah darah samar berasal dari batang lingzi berwarna darah di dalam gua. Lingzi berwarna darah ini tumbuh bebas, mereka bermutasi dari lingzi biasa. Hutan Zi asli tidak cocok untuk tanah yang diberkati Hu Immortal. Tetapi setelah bencana duniawi Keria racun darah, tanah yang diberkati Hu Immortal memperoleh beberapa tanda Dao jalur darah, lingkungan seluruh area berubah drastis, cocok untuk pertumbuhan beberapa bentuk kehidupan jalur darah. Dengan demikian, hutan Zi yang awalnya menyusut berubah menjadi hutan Zi darah, tumbuh dengan cepat dan menjadi sangat subur. Dan sebelumnya, tanah yang diberkati Hu Immortal memiliki bunga kastanye, rumput derajat biru beracun, rumput kastanye air, 6 rumput ilahi, 7 bunga harta karun berwarna, dan bunga teh susu dan banyak lagi yang tumbuh di atasnya, tetapi semuanya musnah. Ketika membandingkan keduanya, orang bisa melihat betapa tanpa ampunnya surga. Ada perasaan perubahan besar dari waktu ke waktu, ada makna yang mendalam di baliknya. Fang Yuan duduk di atas lingzi darah raksasa. Pada saat ini, dia perlahan membuka matanya, menghirup udara keruh. Sebelumnya, ketika dia bergerak, dia menggunakan identitas Xing Xiangzi, serta wajah yang samar-samar akrab untuk menyamarkan penampilannya. Saat ini, di tanah yang diberkati Hu Immortal, dia berada di base camp-nya. Dia tidak perlu menggunakan esensi abadi untuk mempertahankan gerakan pembunuh jalur transformasi. Fang Yuan berada dalam bentuk zombie aslinya sekarang. Dia memiliki 8 lengan, wajahnya hijau dan matanya merah cerah, tingginya 6 meter dengan taring yang menonjol, dia bersinar dengan kilatan dingin di antara cahaya merah darah. Tetapi pada saat ini, matanya bersinar dengan cahaya kebijaksanaan yang dalam. Cahaya ini adalah akumulasi waktu, kristalisasi ruang dan waktu, itu bergerak dan membentuk kontras yang mencolok dengan penampilannya yang jahat dan kejam. Mengingat pikirannya sebelumnya, Fang Yuan menghirup udara berkabut, dia menghela nafas pelan, keuntungan kali ini terlalu banyak. Dia harus mengakui hal ini. Karena dari eksplorasi alam mimpi ini, jalur bintang Fang Yuan dan pencapaian jalan kebijaksanaan mencapai tingkat Grandmaster. Alam impian Star Constellation Immortal Venerable tidak hanya membuat tingkat pencapaian jalan kebijaksanaan Fang Yuan meningkat, tetapi juga meningkatkan tingkat pencapaian jalur bintangnya. Fang Yuan sangat terkejut tentang ini. Tingkat pencapaian Grandmaster. Apa artinya ini? Setelah mengumpulkan fondasi di kehidupan sebelumnya dan kehidupan saat ini, Fang Yuan hanya menjadi Grandmaster dalam jalur darah dan jalur kekuatan. Di antara mereka, Grandmaster jalur darah adalah karena Fang Yuan mengolah jalur darah terutama di kehidupan sebelumnya, itu terakumulasi dari waktu ke waktu. Adapun Grandmaster jalur kekuatan, dia telah mengolahnya di samping di kehidupan sebelumnya, sementara terutama mengolahnya kali ini. Karena dia memiliki fondasi di kehidupan sebelumnya, ketika dia mengolahnya kali ini, dengan bantuan kesengsaraan kenaikan abadi, dia memperoleh kesempatan untuk belajar dari langit dan bumi. Selain itu, ada alam mimpi Hei Loulan. Dengan semua alasan ini, dia berhasil mengumpulkan fondasi yang cukup. Setelah mengerahkan begitu banyak usaha dalam kedua kehidupan, menggunakan lebih dari 500 tahun, dia hanya menjadi Grandmaster dalam 2 jalur. Tapi kali ini, dia hanya menjelajahi alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable, dan menghabiskan kurang dari setengah bulan, namun dia sudah menjadi jalan kebijaksanaan dan Grandmaster jalur bintang. Tidak mungkin untuk melihat tingkat pencapaian Grandmaster-nya secara fisik, tetapi Fang Yuan tahu, keuntungannya tidak terukur. Dia bahkan bisa mengatakan itu lebih berharga daripada tanah yang diberkati Hu Immortal. Keuntungan saya kali ini akan memungkinkan saya untuk tumbuh pesat untuk jangka waktu ini, saya bahkan bisa keluar dari kesulitan saya. Secara umum, pembangunan adalah hasil akumulasi dan kemajuan bertahap, dengan tumbuh perlahan dan mantap, seseorang akan mencapai kesuksesan pada akhirnya. Tetapi pertemuan kebetulan dan rejeki nomplok akan memungkinkan seseorang untuk mengalami pertumbuhan eksplosif, melompat keluar dari keadaan basi dan menghemat banyak waktu, membalikkan situasi dan memperoleh pencapaian yang luar biasa. Sejak kelahiran kembali,
Fang Yuan telah menyelesaikan kesulitan, dia maju dengan berani dan memiliki banyak keuntungan, mereka sangat membantunya dan memungkinkannya menemukan solusi. Cacing minuman keras, jangkrik musim semi musim gugur, tengkorak darah Gu, kesatuan daging tulang Gu, upaya habis-habisan Gu, tanah yang diberkati tiga raja, tanah yang diberkati Hu abadi, Gu bukaan kedua, menjadi jalur kekuatan Gu abadi dan mendapatkan inspirasi dari alam, serta kebijaksanaan Gu. Selain itu, ada area lain di mana dia tumbuh dan maju, tetapi itu tidak membalikkan situasinya. Namun, setelah perjalanan ke surga Gua Sky ini, Fang Yuan telah mendapatkan panen baru yang mengejutkan, itu adalah tingkat pencapaian Grandmaster gandanya. Di antaranya, kebijaksanaan Gu adalah Gu abadi peringkat 9, ia telah mencapai kesepakatan dengan Fang Yuan, tetapi itu bukan miliknya, sejauh mana dia bisa memanfaatkannya tidak tinggi. Namun, tingkat pencapaian adalah sesuatu yang sepenuhnya milik Gu Immortal itu sendiri. Menurut pendapat Fang Yuan, tingkat pencapaian Grandmaster ganda lebih berharga daripada kebijaksanaan Gu itu sendiri. Sejak kelahiran kembali, ini dapat dianggap sebagai situasi lain di mana saya membuat keuntungan besar dan mengejutkan, namun kali ini prosesnya sangat mudah, sangat sederhana. Fang Yuan bisa merasakan misteri liku-liku kehidupan dalam peluang dari ini. Dia secara alami memiliki beberapa tebakan, mungkin ini terkait dengan Connect Look. Omong-omong, sejak dia menggunakan Connect Look, perjalanan kultivasi Fang Yuan menjadi jauh lebih lancar. Kenaikan tingkat pencapaiannya, terutama ketika mereka naik ke tingkat pencapaian Grandmaster, memberikan perasaan yang luar biasa, dia tidak bisa menggambarkannya. Seolah-olah Fang Yuan sebelumnya melihat keluar jendela dan melihat formasi batuan besar, dipenuhi celah-celah dan rumput liar. Sekarang, dia mengambil beberapa langkah ke atas dan bisa melihat lebih jauh dan lebih tinggi. Dia sekarang bisa mengamati bagian dari formasi batuan dengan melihat ke bawah, dia merasa bahwa bagian formasi ini sekecil kerikil di bawah kakinya sekarang. Ketika dia melihat lebih jauh ke depan, dia bisa melihat lebih banyak, dan mengerti lebih dalam. Tingkat pencapaian, ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dijelaskan. Apa itu tingkat pencapaian? Bahkan untuk dunia kultivasi Gu Master yang berkembang, setiap orang memiliki penjelasan mereka sendiri untuk itu, tidak ada deskripsi terpadu. Jiwa Fang Yuan berasal dari bumi. Perbedaan ini membuatnya memiliki pemahaman yang berbeda mengenai tingkat pencapaian frasa. Apa yang disebut tingkat pencapaian seperti masalah matematika. Dengan menjawab banyak pertanyaan matematika, seseorang dapat mengumpulkan pengalaman ketika mereka mendapatkan jawaban yang benar, mereka pada akhirnya akan memahami intinya, mendapatkan pencerahan dan meningkatkan tingkat pencapaian mereka. Dengan tingkat pemahaman ini, mereka dapat memecahkan pertanyaan matematika terkait lainnya dengan mudah, dan mendapatkan jawaban yang benar. Ketika mereka menemukan pertanyaan yang sangat asing, mereka juga dapat menggunakan pengetahuan mereka yang ada untuk menjawab sebagian dari mereka. Jadi, ketika Fang Yuan menghadapi pertanyaan dalam kultivasi, karena tingkat pencapaiannya meningkat, dia dapat memecahkan pertanyaan tersebut dengan berbagai tingkatan. Misalnya, penggunaan kebijaksanaan Gu Fang Yuan sebelumnya hanya dangkal, itu adalah metode yang kasar dan dipaksakan. Sekarang dia memiliki tingkat pencapaian Grandmaster jalan kebijaksanaan, dia mendapatkan banyak inspirasi dan ide, dia bisa mencoba menggunakan beberapa cacing Gu tambahan untuk memanfaatkan kebijaksanaan Gu dengan lebih efisien. Contoh lain adalah memodifikasi resep Gu. Saat itu, Fang Yuan telah mencoba memodifikasi resep pemikiran memori Gu, pemikiran bintang Gu dan pemikiran jahat Gu, tetapi karena tingkat pencapaian jalur kebijaksanaannya rendah, dia terus gagal, dia menemui jalan buntu dan tidak bisa maju. Setelah itu, dia berhasil memodifikasi resep Gu berpikir bintang, tetapi dia memanfaatkan cahaya bintang immortal Gu, itu bukan karena kemampuannya sendiri. Sekarang, Fang Yuan bisa merasakan bahwa dia bisa memodifikasi resep Gu ini, dan mereka akan lebih baik dari sebelumnya. Melampaui ini, Fang Yuan bahkan yakin bahwa dia dapat menyempurnakan warisan yang tidak lengkap. Seperti sebelumnya, Fang Yuan telah memperoleh warisan jalan kebijaksanaan yang tidak lengkap, pikiran ingatan Gu, kenangan immortal Gu, dan beberapa gerakan pembunuh fana disertakan. Dengan tingkat pencapaian Grandmaster-nya sekarang, Fang Yuan dapat menyimpulkan warisan ini sampai taraf tertentu, dan bahkan mengembalikannya.
Resep Gu bisa dimodifikasi, dia juga bisa memodifikasi gerakan pembunuh. Pembunuh menggerakkan segudang diri, wajah yang samar-samar dikenal, mereka berada dalam jangkauan aplikasi yang mungkin. Juga gerakan pembunuh medan perang, Fang Yuan tidak dapat menemukannya setelah sekian lama, tetapi sekarang dia memiliki fondasi yang dibutuhkan untuk membuatnya sendiri. Atau misalnya, pembangunan tanah yang diberkati bentuk bintang. Sebelumnya, rencana Fang Yuan membutuhkan dana dalam jumlah besar. Sekarang, dengan jalur kebijaksanaan dan tingkat pencapaian jalur bintangnya, dia dapat meningkatkan rencana ini dan menghemat sejumlah besar batu esensi abadi dalam biaya konstruksi. Selain itu, paket baru ini akan lebih ideal dan berguna dari yang sebelumnya. Membesarkan pria berbulu, 8 sumber pendapatannya, penggunaan jiwa Gu Immortal, klaim tanah yang diberkati GP, ada banyak hal yang bisa dia lakukan. Kenaikan tingkat pencapaian cukup istimewa. Kesimpulannya, ketika tingkat pencapaian meningkat, orang tersebut mengalami pertumbuhan dalam semua aspek. Perjalanan kultivasi Gu Master akan disegarkan, akan ada prospek besar, kekuatan mereka juga akan meningkat. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam hal waktu 5 wilayah, setengah bulan berlalu. Dua keinginan saling terkait, bertarung dengan sengit. Keinginan Fang Yuan memiliki keuntungan penuh, dia menekan keinginan Mo Yao. Keunggulan keinginan Fang Yuan terus tumbuh, dia hampir bisa mempermainkan kehendak Mo Yao dengan mudah sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kemampuanmu bisa meningkat begitu banyak? Kehendak Mo Yao berteriak karena marah. Sebelum ini, Fang Yuan telah menggunakan jumlah kemauan yang sama untuk bertarung dengan kehendak Mo Yao, mereka paling seimbang, dia bahkan dirugikan. Tapi sekarang, tingkat pencapaian jalan kebijaksanaan Fang Yuan telah mencapai tingkat Grandmaster. Dia hanya menggunakan sepertiga dari keinginan untuk mengalahkan kehendak Mo Yao sampai dia berteriak ketakutan. Sejak awal pertempuran, Fang Yuan memimpin tanpa henti, menekan keinginan Mo Yao dan mencegahnya melakukan apapun. Sebelumnya, saya menggunakan kehendak Mo Yao sebagai boneka pelatihan, saya belajar banyak teknik dengan bertarung dengan keinginannya. Sekarang, saya jauh melampaui kehendak Mo Yao, saya dapat menggunakan banyak teknik secara alami dan lancar. Keinginan Mo Yao telah kehilangan nilainya sebagai boneka pelatihan. Memikirkan hal ini, Fang Yuan menarik kembali keinginannya. Dia menempatkan semua perhatiannya pada gerakan pembunuh medan perang di depannya, labirin 8 pintu. 10 hari yang lalu, Fang Yuan meninggalkan tanah yang diberkati Hu Immortal, dia datang ke Laut Timur dan bergabung dengan Shark Demon dan yang lainnya, menjelajahi tanah yang diberkati Yulu. Penghalang yang sulit saat itu, Eight Dur Labirin, sekarang dapat diselesaikan oleh Fang Yuan, yang merupakan Grandmaster Jalan Kebijaksanaan. Saat itu, Fang Yuan berpikir bahwa dia akan membutuhkan jalan kebijaksanaan Immortal Gu, Stardot, untuk memiliki kesempatan membongkar labirin 8 pintu. Tapi sekarang, dia bisa melakukan banyak tugas, menyimpulkan gerakan pembunuh medan perang sambil diam-diam bertarung dengan kehendak Mo Yao. Yang terpenting, setelah puluhan hari berlalu di waktu tanah yang diberkati, di bawah kepemimpinan Fang Yuan, Shark Demon dan yang lainnya akhirnya hampir mengungkap labirin 8 pintu. Kita akan melewati labirin 8 pintu, untuk berpikir bahwa Xing Xiangzi ini tiba-tiba akan menjadi begitu ganas. Labirin 8 pintu, apakah pembunuh medan perang ini memindahkan rintangan terakhir di tanah yang diberkati Yulu? Makhluk abadi diam-diam bersemangat. Boom! Dengan suara gemuruh, labirin 8 pintu benar-benar diuraikan oleh Fang Yuan. Penampilan asli tanah yang diberkati Yulu muncul di hadapan semua makhluk abadi. Setelah membongkar labirin 8 pintu pembunuh medan perang, semua bidang penglihatan melebar, melihat penampilan asli tanah yang diberkati Yulu. Hanya untuk melihat bahwa ada lampu yang berkedip di langit, mereka seperti jejak sutra atau aliran air, beberapa bergerak perlahan, sementara yang lain menciptakan riak yang menyilaukan. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu. Setiap cahaya memiliki warna cerah. Cahaya menyilaukan menyinari wajah semua orang. Fang Yuan, Shark Demon, dan yang lainnya tidak berbicara. Mereka melihat pemandangan yang menakjubkan ini saat mereka menunjukkan kegembiraan dan kekaguman. Tanah berkah Yulu ini sangat berbeda dari tanah berkah normal. Tanah yang diberkati biasa memiliki langit, tanah, tumbuh-tumbuhan, bunga, burung, cacing, dan ikan.
Tapi di sini, tidak ada apa-apa. Tanah yang diberkati Yulu sangat unik, itu hanyalah ruang yang luas tanpa konsep langit atau tanah, tidak ada makhluk hidup, dan juga tidak ada sumber daya yang biasanya dikumpulkan oleh Gu Immortals. Mungkin keunikan ini adalah alasan mengapa tanah yang diberkati Yulu dapat mengatur gerakan pembunuh medan perang dari jalur yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan memiliki kesadaran. Biasanya, ada konflik besar antara gerakan pembunuh medan perang dan tanah yang diberkati atau surga gua. Beberapa Gu Immortal mampu mengatur gerakan pembunuh medan perang di tanah atau surga gua mereka yang diberkati. Karena gerakan pembunuh medan perang menggunakan cacing Gu untuk mengukir tanda Dao dan membuat medan perang untuk sementara. Sementara itu, surga gua dan tanah yang diberkati terbuat dari tanda Dao. Karena tanda Dao bervariasi, mereka bertentangan. Ketika tanah yang diberkati Langya diserang oleh Qin Bai, Seng dan yang lainnya, roh tanah Langya tidak menggunakan gerakan pembunuh medan perang untuk melawan mereka. Itu karena di dalam tanah yang diberkati, membangun gerakan pembunuh medan perang merugikan diri sendiri. Tapi tanah yang diberkati Yulu bertentangan dengan akal sehat dunia kultivasi ini. Dalam kasus Fang Yuan, ketika dia menyerang tanah yang diberkati Yulu, dia telah menemukan 3 gerakan pembunuh medan perang, hujan beku tanah beku, medan perang jiwa yang bertarung, dan labirin 8 pintu. Ketiganya jelas adalah gerakan pembunuh abadi dari jalur yang berbeda, mereka biasanya tidak akan berkumpul di tangan satu Gu Immortal dan digunakan dalam bukaan abadi mereka. Tetapi di dalam tanah yang diberkati Yulu, ketiganya tidak hanya digunakan, mereka sama sekali tidak berbenturan dengan tanah yang diberkati, pada kenyataannya, mereka tampaknya saling melengkapi satu sama lain. Peri Yulu adalah murid Paradise Earth Immortal Venerable, tidak aneh bahwa tanah yang diberkati bukaan abadinya seperti ini. Su Baimen melihat saat dia menghela napas dalam-dalam, mengatakan ini. Meskipun ada lebih sedikit sumber daya di sini, jika kita dapat mempelajari metode Peri Yulu dan menggunakannya di lubang abadi kita sendiri, kita akan dapat menggunakan gerakan pembunuh medan perang di dalamnya, itu akan menjadi keuntungan besar. Mata Bai Yun Seng bersinar dengan cemerlang. Pada saat ini, seorang Gu Immortal yang pergi bersama mereka menunjuk ke arah saat dia berteriak, cepat lihat, Gu Abadi. Semua orang dengan cepat melihat ke arah yang ditunjuk Gu Immortal. Seperti yang diharapkan, mereka melihat cacing Gu yang memiliki penampilan khusus. Itu panjang dan ramping, seperti ranting. Itu memiliki banyak sayap tipis berwarna emas, berkibar di langit. Seluruh cacing Gu tampak seperti cabang pohon willow emas panjang. Cacing Gu ini dengan cepat mengebor cahaya berkedip di dekatnya dan menghilang. Tetapi pada saat ini terlihat, aura Gu abadinya tidak dapat disangkal terungkap. Tatapan semua orang menjadi panas, napas mereka menjadi kasar, tetapi mereka tidak terkejut. Secara alami ada Gu abadi di tanah yang diberkati Yulu. Jika tidak ada Immortal Gu, bagaimana gerakan pembunuh medan perang itu bisa dibangun? Meskipun tanah yang diberkati Yulu tidak memiliki akumulasi sumber daya, dengan begitu banyak gerakan pembunuh medan perang, itu harus memiliki sejumlah Gu abadi yang bagus. Shark Demon mengangkat kepalanya dan tertawa, memecah keheningan. Dia sangat gembira. Meskipun keuntungan utama harus diberikan kepada aliansi zombie, dia adalah orang yang menjatuhkan tanah yang diberkati, dia akan mendapatkan hadiah terbesar setidaknya 1 atau 2 Gu abadi. Selain itu, dengan berhasil menjatuhkan tanah yang diberkati Yulu, dia juga akan menerima sejumlah besar poin kontribusi dari Zombie Alliance. Jika Shark Demon dapat menemukan Gu abadi yang cocok untuknya, dia pasti akan mengambilnya sendiri. Ini adalah manfaat menjadi orang yang bertanggung jawab. Jika dia menemukan Gu abadi mistis yang dapat membantunya dan istrinya menghidupkan kembali dan menyingkirkan status zombie, itu akan menjadi yang terbaik. Bangkit kembali dari zombie dan menjadi manusia, tidak hanya Fang Yuan yang bekerja ke arah itu, Shark Demon dan Su Baimen melakukan hal yang sama. Melihat Shark Demon tertawa, semua orang mulai mengucapkan selamat padanya. Su Baimen tersenyum lebih halus. Shark Demon dan Su Baimen telah melakukan investasi besar ke dalam misi menyerang tanah yang diberkati Yulu, mereka hampir menghabiskan tabungan mereka. Di permukaan, itu tidak bisa diperhatikan, tetapi Shark Demon dan Su Baimen menghadapi tekanan yang luar biasa. Saat ini, investasi mereka akhirnya membuahkan hasil. Selama mereka memperoleh peringkat 7 Gu abadi,
semua investasi mereka pada dasarnya akan terbayar. Shark Demon dan Su Baimen sangat gembira, beban di pikiran mereka telah dihilangkan. Setelah tanah yang diberkati Yulu direbut, semua orang di sini akan diberi kompensasi sesuai dengan kontribusi yang telah Anda berikan, Anda tidak akan dikurangi. Shark Demon tersenyum saat dia berbicara dengan serius. Semua orang mengangguk, mereka mundur dan meminta Shark Demon dan Su Baimen untuk maju. Dengan manfaat besar di depan mereka, beberapa Gu Immortal mungkin menjadi gegabah. Kata-kata Shark Demon adalah jaminan dan ancaman. Semua orang bisa memahami makna yang mendasarinya. Baiklah, semua orang bisa menunggu dan melihat. Shark Demon tidak menolak, dia menyerang. Dia mau, dan berubah menjadi kilatan cahaya, dengan suara swooshing, dia merobek ruang angkasa dan melesat keluar, arahnya menuju Immortal Gu yang seperti cabang Willow emas sebelumnya. Semua orang melihat Shark Demon dengan cepat mendekati Immortal Gu, tetapi tiba-tiba, ada riak di luar angkasa saat Shark Demon menghilang. Pada saat berikutnya, dia muncul di samping semua orang dengan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi? Su Baimen bertanya dengan curiga. Shark Demon menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan nada tidak pasti, sepertinya itu adalah langkah pembunuh medan perang lainnya. Selanjutnya, semua orang mencoba tetapi mereka tidak bisa pindah, itu membuktikan tebakan Shark Demon. Ini adalah gerakan pembunuh medan perang jalur luar angkasa, meskipun tidak memiliki kekuatan ofensif, itu pasti lebih dalam daripada gerakan pembunuh medan perang sebelumnya. Apakah kalian semua memperhatikan, setiap kali kami diangkut kembali, kami akan berada di tempat semula kami. Posisi kami tidak akan berubah sama sekali. Kemampuan seperti itu, ini pasti pasukan legendaris yang tidak bergerak. Gu Immortals berdiskusi dan akhirnya mencapai konsensus. Gerakan pembunuh medan perang, pasukan yang tidak bergerak. Ini adalah gerakan pembunuh medan perang terakhir, itu menghalangi semua orang. Gerakan pembunuh medan perang ini memiliki asal-usul yang sangat besar, diciptakan oleh Paradise Earth Immortal Venerable secara pribadi. Pekerjaan yang mulia abadi benar-benar mendalam. Paradise Earth Immortal Venerable memiliki temperamen yang lembut dan baik hati, dia sangat berbeda dari 9 Gu Immortal Venerables lainnya. Dia berbelas kasihan, dia tidak suka membunuh sejak dia masih muda, dia sering menaklukkan orang dengan kebaikan, mengalahkan musuh tanpa bertarung. Pembunuh medan perang menggerakkan pasukan yang tidak bergerak, begitu seseorang memasuki formasi ini dengan niat untuk berperang, pikiran jahat, atau nafsu, mereka tidak akan dapat maju sama sekali, tidak dapat bergerak. Di masa lalu, sebelum Paradise Earth Immortal Venerable menjadi Gu Immortal peringkat 9, dia menggunakan langkah ini untuk menaklukkan jalur suara peringkat 7 yang terkenal Gu Immortal, Gao Ming. Dalam pertempuran itu, Paradise Earth Immortal Venerable tidak bergerak, dia hanya menggunakan gerakan pembunuh abadi medan perang pasukan yang tidak bergerak, tidak peduli metode apa yang digunakan Gao Ming, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan bahkan tidak berhasil selangkah lebih dekat ke Paradise Earth Immortal Venerable. Pertempuran ini membuat Gao Ming yang sombong kehilangan kesabaran. Dia kemudian mengikuti Paradise Earth Immortal Venerable, menjadi penjaganya sejak saat itu. Karena ini ada hubungannya dengan keinginan dan pikiran, mengapa kita tidak menutup pikiran dan berhenti berpikir untuk sementara? Kata Fang Yuan, tidak sulit untuk mencapai ini. Gu Immortal sebagian besar memiliki beberapa teknik jalan kebijaksanaan, Fang Yuan saat ini menyamar sebagai Xing Xiangzi. Dia juga sebagian jalan kebijaksanaan Gu Immortal. Tetapi upaya semua orang berakhir dengan kegagalan. Beberapa Gu Immortal tidak memiliki teknik jalur kebijaksanaan yang luar biasa. Selama proses bergerak maju ini, keinginan dan pikiran mereka diaduk, mematahkan keadaan tak berpikiran mereka. Hanya Gu Immortal tertentu, termasuk Fang Yuan, yang dapat mencapai keadaan tidak memiliki pikiran. Tapi masalahnya datang setelah itu. Tanpa berpikir apapun, bagaimana seseorang bisa menangkap cacing Gu apapun? Gerakan tubuh ditentukan oleh pikiran yang dihasilkan dalam pikiran. Tanpa pikiran ini, tubuh akan tetap diam di tanah. Dalam situasi ini, tidak perlu gerakan pembunuh medan perang, Gu Immortal sendiri tidak bisa bergerak. Mendesah. Tidak heran saat itu, Gu Immortal Gao Ming menjadi sedih dan rela tunduk pada peringkat 7 Paradise Earth Immortal Venerable, menjadi penjaganya. Untuk melewati babak ini, sulit. Bagian terburuknya adalah,
Tanah yang diberkati Yulu ada tepat di depan kita, tidak dapat disangkal, ini adalah rintangan terakhir, tetapi kita hanya bisa menonton di sini dan melihat, tidak bisa mendapatkan apa-apa. Mungkin pengaturan ini adalah niat peri Yulu. Dia sengaja membiarkan kita melihat harapan, memikat pikiran dan keinginan kita, itu meningkatkan kesulitan untuk menjatuhkan gerakan pembunuh medan perang ini. Jika kita benar-benar tidak berhasil, kita harus mundur dan mencari bala bantuan. Su Baimen menyarankan saat dia mengerutkan kening. Shark Demon melihat ke depan, menjadi diam. Sebelumnya, dia telah mengundang jalan kebijaksanaan Gu Immortal, tetapi dia kehilangan Gu abadi untuknya, sehingga dia sama sekali tidak menyukai ide ini. Pada saat krusial, hanya seseorang di pihak mereka sendiri yang dapat dipercaya. Shark Demon memandang Fang Yuan, sekarang Fang Yuan adalah bagian dari aliansi zombie Laut Timur, dia adalah salah satunya. Shark Demon bertanya, Xing Xiangzi, apakah kamu punya sarana? Jika Anda melakukannya, gunakanlah, jangan khawatir, kompensasi Anda tidak akan sedikit. Fang Yuan tersenyum ringan, untuk mengungkap gerakan pembunuh medan perang ini, itu bisa dikatakan mudah dan sulit. Aduh, apa maksudmu? Fang Yuan melihat sekeliling, melihat bahwa dia telah menarik semua perhatian mereka, dia berkata perlahan, semuanya, jangan takut karena reputasi pasukan yang tidak bergerak. Saat itu, Gao Ming kalah karena gerakan pembunuh medan perang dikendalikan oleh Paradise Earth Immortal Venerable. Saat ini, kita menghadapi gerakan pembunuh medan perang tak berawak. Jauh lebih mudah untuk menghadapi yang satu ini. Itu masuk akal. Memang, dengan Gu Immortal yang mengendalikan gerakan pembunuh medan perang, itu bisa berubah dan mengisi kembali terus-menerus. Tapi gerakan pembunuh medan perang tanpa Gu Immortal mengendalikannya sangat tidak fleksibel. Semua orang melihat harapan dan merasakan kegembiraan setelah mendengar kata-kata Fang Yuan. Tapi selanjutnya, kata-kata Fang Yuan membuat mereka kecewa lagi, menyerang gerakan pembunuh medan perang tak berawak relatif lebih sederhana. Tapi bagi saya, sangat sulit untuk mengungkap yang saat ini, hampir tidak ada harapan untuk sukses. Ekspresi semua orang runtuh, mereka menatap Fang Yuan dengan agak tidak baik. Salah satu Gu Immortals berkata dengan gelisah, Xing Xiangzi, kamu berbicara banyak omong kosong, beritahu kami jika kamu tidak berguna. Berbicara seperti ini, apakah kamu mencoba mempermainkan kami? Fang Yuan tertawa saat dia melihat Shark Demon. Shark Demon tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya, tetapi jelas bahwa suasana hatinya saat ini buruk. Fang Yuan tiba-tiba menghentikan ekspresi tersenyumnya, dia membungkuk kepada Shark Demon saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa? Saya berani bermain-main dengan semua orang. Saya benar-benar dibatasi oleh kekurangan sumber daya, jika saya dapat menyempurnakan jalur kebijaksanaan Immortal Gu, saya pasti akan memiliki kepercayaan diri yang besar untuk mengungkap pasukan pembunuh medan perang yang tidak bergerak. Laut hiu, istana bawah laut. Makanan lezat memenuhi meja, aroma anggur menyelimuti udara, dan lampu lentera bersinar terang. Dalam perjamuan, Shark Demon dan Su Baimen duduk di kursi utama, memperlakukan dua Gu Immortal di aula dengan sangat ramah. Kedua Gu Immortal ini tidak lain adalah Fang Yuan dan Bai Yun Seng. Setelah mereka bertemu dengan penghalang di tanah yang diberkati Yulu, dan tahu bahwa tinggal lebih lama tidak akan ada gunanya, Shark Demon dan kelompoknya dengan bijaksana mundur. Fang Yuan dan Bai Yun Seng awalnya berniat untuk pergi, tetapi diundang oleh Shark Demon dan Su Baimen. Ini sudah ketiga kalinya Fang Yuan berpartisipasi dalam perjamuan memancing hiu Shark Demon. Menelan anggur berkualitas, Shark Demon meletakkan cangkir anggur dan menatap Fang Yuan, tiba-tiba bertanya, Xing Xiangzi, seberapa besar jaminan yang benar-benar Anda miliki dalam mengungkap pasukan yang tidak bergerak? Fang Yuan berpikir dalam hati, waktunya telah tiba. Shark Demon dan Su Baimen telah membicarakan segala macam hal yang tidak relevan, tetapi dia hanya diam dan tidak membicarakan masalah itu terlebih dahulu. Shark Demon akhirnya tidak bisa menahannya dan berbicara tentang topik tersebut. Fang Yuan segera menjawab, Tuan Iblis Hiu, Anda juga menyadari bagaimana hal-hal itu berdiri untuk saya. Warisan jalan kebijaksanaan yang saya warisi sudah lengkap. Selain itu, baru-baru ini, saya telah memahami banyak misteri, sehingga saya bisa mengungkap labirin 8 pintu pembunuh medan perang. Tapi sampai sekarang, saya menderita karena tidak memiliki jalan kebijaksanaan yang relevan Immortal Gu,
sehingga metode saya terbatas dan kemampuan saya tidak mencukupi. Jika saya bisa menyempurnakan jalan kebijaksanaan Immortal Gu ini, saya pasti dapat mengungkap pasukan tak berawak yang tidak bergerak. Bai Yun Seng, yang berada di sampingnya, juga mendukungnya. Saya telah mengenal saudara Xing Xiang selama bertahun-tahun, saya tahu dia bukan seseorang yang melebih-lebihkan atau mengucapkan kata-kata kosong. Karena dia mengatakan dia memiliki kepercayaan diri, maka dia pasti memiliki kepercayaan diri. Saya bisa menjamin ini. Su Baimen, bagaimanapun, tidak puas dengan jaminan Bai Yun Seng, saat dia melihat orang yang berhati-hati, Fang Yuan, dan mengejar. Jika Anda memiliki jalan kebijaksanaan Immortal Gu, dapatkah Anda menjamin Anda dapat mengungkap gerakan pembunuh medan perang itu? Fang Yuan tidak menjawab secara langsung, malah mundur selangkah untuk maju lebih jauh, dengan sengaja memberikan senyum pahit. Bagaimana saya bisa memiliki kepastian penuh? Masalah ini menyangkut Paradise Earth Immortal Venerable, salah satu dari 10 ahli tertinggi dalam sejarah. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, itu akan normal. Tapi untuk saat ini setidaknya, berdasarkan bagian yang ditampilkan, saya cukup yakin dapat mengungkapnya jika saya dapat mendapatkan bantuan jalan kebijaksanaan Immortal Gu. Shark Demon dan Su Baimen saling melirik, meskipun mereka marah dengan kata-kata licin Fang Yuan, mereka juga tersentuh. Tidak ada cara lain. Mereka telah menderita banyak kesulitan sebelumnya. Sebelumnya, mereka telah menghabiskan harga yang cukup besar untuk mengundang jalan kebijaksanaan lainnya Gu Immortals untuk membantu, tetapi hasilnya dengan tegas tidak ideal, mereka bahkan kehilangan Gu abadi pada akhirnya. Adapun Xing Xiang Zi, mereka telah bekerja sama dengannya berkali-kali sekarang, dan tahu banyak detail tentang dia. Lebih penting lagi, Fang Yuan telah bergabung dengan aliansi zombie Laut Timur, dan dapat dianggap sebagai orang di sisi yang sama. Dengan demikian, pilihan pertama Shark Demon dan Su Baimen adalah Fang Yuan. Namun, membiayai Fang Yuan untuk menyempurnakan Immortal Gu juga sulit. Biaya pemurnian Immortal Gu agak tinggi, sementara tingkat keberhasilannya terlalu rendah, dan tergantung pada keberuntungan. Jika keberuntungan baik, seseorang bisa berhasil menyempurnakan dalam upaya pertama. Maka semuanya akan menjadi masalah yang menyenangkan. Tapi situasi ini sangat jarang. Jika keberuntungan tidak baik, ada kemungkinan selalu gagal. Pada saat itu, bahkan jika ada tumpukan besar batu esensi abadi, mereka hanya akan terbuang tanpa keuntungan. Ini juga alasan sebagian besar Gu Immortal lebih suka menangkap Immortal Gu liar daripada berpikir untuk menyempurnakan Immortal Gu sendiri. Menyempurnakan Immortal Gu itu sulit. Di dunia kultivasi saat ini, banyak Gu Immortal peringkat 6 bahkan tidak memiliki satu pun Gu abadi di atasnya, dan hanya bisa menggunakan Gu Fana untuk bertahan sendiri. Fang Yuan adalah kasus khusus. Dia memiliki banyak Gu abadi, begitu banyak sehingga jika mereka terungkap, mungkin orang tidak akan mempercayainya. Namun, dia telah terlahir kembali, mengalami pertemuan kebetulan, mengambil risiko mematikan, dan menghadapi segala macam kondisi keras untuk mendapatkan Gu abadi ini. Shark Demon dan Su Baimen tidak mengetahui detail ini, tetapi mereka menyadari niat Fang Yuan. Fang Yuan ingin mengandalkan mereka untuk membantunya dalam menyempurnakan jalan kebijaksanaan Immortal Gu. Sejauh yang mereka ketahui, Fang Yuan tidak mampu membayar pengeluaran ini dan tidak memiliki akumulasi untuk menyempurnakan Immortal Gu, sehingga dia membuat mereka membantunya. Jika itu lain waktu, Shark Demon pasti akan mencemooh dan bahkan tidak berpikir. Lelucon apa? Seberapa konyol dia membantu orang lain menyempurnakan Immortal Gu. Namun, dalam situasi saat ini, Shark Demon harus meminta bantuan Fang Yuan untuk mengungkap gerakan pembunuh medan perang. Saat ini, Shark Demon memiliki satu pertanyaan di benaknya, apakah Xing Xiang Zi membodohi mereka? Apakah dia menggunakan kesempatan ini untuk memeras mereka, ketika bahkan tanpa Immortal Gu, dia memiliki kemampuan untuk mengungkap gerakan pembunuh min perang ini? Fang Yuan melihat keraguan Shark Demon, tetapi tidak berbicara dan hanya meminum anggur. Momen dan waktu ini sempurna, Fang Yuan memiliki kepercayaan diri. Sebelumnya, waktunya salah, sekarang tanah yang diberkati Yulu diletakkan di depan mereka seperti sepotong daging berair yang menjuntai di udara, menggoda Shark Demon. Ini memang sangat membantu Fang Yuan. Selama mereka benar-benar membongkar pasukan yang tidak bergerak,
Shark Demon dan Subaimen akan mendapatkan banyak keuntungan, mendapatkan ratusan kali lipat dari apa yang telah mereka investasikan. Secara alami, dengan kepribadian Fang Yuan, dia sudah berpikir untuk melahap ini sendirian, dan menikam mereka dari belakang. Namun, kekuatannya tidak cukup untuk mengalahkan bahkan hanya Shark Demon. Shark Demon adalah zombie abadi veteran peringkat 7, meskipun Fang Yuan memiliki kekuatan pertempuran peringkat 7, itu tidak luar biasa di antara Gu Immortal peringkat 7. Tapi ini sudah cukup bagus, lagi pula, kultivasi Fang Yuan hanya berada di tingkat bawah peringkat 6. Fang Yuan bahkan tidak bisa mengalahkan Shark Demon, apalagi ketika ada Subaimen dan Gu Immortal lainnya juga. Adapun aliansi zombie di belakang Shark Demon, bahkan tidak perlu menyebutkannya. Untuk kekuatan kolosal seperti aliansi zombie, Fang Yuan hanyalah seekor tikus yang berlari di seberang jalan. Fang Yuan rasional dan tenang, dan tahu batasannya sendiri. Dia telah mengamati dan mengevaluasi situasi sebelum dia bergabung dengan ekspedisi ini, untuk mendapatkan bagian dari keuntungan dan mendapatkan keuntungan terbesar untuk dirinya sendiri. Ketika Fang Yuan meminum secangkir anggur ketiga, Shark Demon dan Subaimen sudah menyelesaikan diskusi rahasia mereka. Mereka dengan cepat mencapai konsensus. Mereka memutuskan untuk membantu Fang Yuan secara finansial dan membantunya menyempurnakan jalan kebijaksanaan Gu Abadi. Bahkan jika itu adalah Fang Yuan yang memeras mereka, mereka tidak punya pilihan selain memuaskannya. Mereka bahkan tidak memaksa Fang Yuan untuk bersumpah atau menggunakan cacing Gu untuk menyelidiki pikirannya yang sebenarnya. Shark Demon dan Subaimen, tentu saja, tidak bodoh. Selain sangat membutuhkan bantuan Fang Yuan untuk rintangan penting terakhir ini, mereka juga memiliki niat lain. Itu untuk meningkatkan hubungan mereka dengan Fang Yuan. After all, the wisdom path potential Fang Yuan show was already worth it for them to make an investment. Wisdom path Gu Immortals were rare, having a friendship with a wisdom path Gu Immortal was very precious. However, just as Shark Demon was about to reply, Tere was suddenly a change. The immense sea shook intensely, thunder crackled, and countless chaotic sea currents pressed on toward the underwater palace. Immediately, a piercing fire pillar shot down from outside the sea, directly striking at Shark Demon's underwater palace with shocking might. Rumble. A loud sound reverberated through the area, and the magnificent underwater palace shone with the radiance of a defensive Gu formation. However, the light could not last for even a breath of time before it was torn apart by the fire pillar. In an instant, stone and bricks broke and flew in all directions, the palace turned into ruins, the fire kept on burning and was actually not extinguished by the sea. The extremely pleasant banquet had now thoroughly ended, as the endless sea water surged in, sweeping away all the furnishings and the delicacies of the banquet, and soon submerged Fang Yuan and the group. However, the four were all Gu Immortals, and had no problem staying in this depth of the sea. Shark Demon was an immortal zombie, and did not need to breathe in the sea. He was dazed for a moment before suddenly standing up and looked at the sky above the sea, shouting in fury, "Such audacity! Who dares to attack my sea area?" Subaimen also stood beside Shark Demon, similarly gazing up, her expression pale. Fang Yuan dan Bai Yunseng saling melirik, bingung. Shark Demon memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dengan Subaimen menemaninya kemana-mana, mereka dapat maju atau mundur dengan mudah. Duo seperti itu sudah sangat berbahaya untuk diprovokasi, yang lebih penting, ada juga aliansi zombie Laut Timur di belakang mereka. Aliansi Zombie Laut Timur adalah markas utama aliansi zombie di 5 wilayah. Mereka adalah kekuatan kolosal, tingkat yang lebih kuat dari kekuatan super, dan bahkan bisa disebut penguasa dunia kultivasi Laut Timur. Siapa yang datang untuk menyerang Shark Demon Zombie Alliance? Hahaha, Shark Demon baru saja berteriak, ketika sebuah suara bergema di telinga semua orang, "Ini hanya makanan pembuka kecil, aku tidak hanya akan menghancurkan istanamu, aku juga akan mengalahkan kalian pecinta kehidupan rendah sampai kamu bahkan tidak bisa berdiri." Suaranya sangat sombong dan mendominasi, apalagi dari suaranya, itu adalah wanita abadi. Itu dia, Subaimen berkata, matanya melebar, menunjukkan ekspresi terkejut dan serius yang jelas. Sosok merah cerah turun dari langit, menekan ke laut dan menuju 4 orang di dasar laut.
Fang Yuan menatap ke atas pada wanita abadi ini dan melihat dia turun. Dengan sangat cepat, seluruh tubuhnya berkobar dengan api yang bergoyang di dalam air. Adapun penampilannya yang sebenarnya, itu tersembunyi di dalam api dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Aura yang melonjak ini, peringkat 8 Gu abadi. Bai Yun Seng berseru. Fang Yuan menyipitkan matanya, menambahkan kalimat dalam hati, lebih tepatnya, ini adalah zombie abadi wanita peringkat 8. Segera, Shark Demon meneriakkan identitas abadi wanita itu. Blazing Heaven Demoness, apakah kamu sudah gila? Kamu berani menyerang orang yang tergabung dalam aliansi zombie sepertimu. Kamu menantang otoritas aliansi zombie, dan pasti akan dihukum berat. Demoness surga yang berkobar. Mata Fang Yuan berbinar, saat dia ingat bahwa dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Nama ini terkenal. Blazing Heaven Demoness, peringkat 8 Gu Immortal. Dia berasal dari Northern Plains, pemimpin cabang Northern Plains Zombie Alliance. Setelah Fang Yuan menyusup ke aliansi zombie dataran utara, dia telah mendengar anggota lain menyebutkan dan membicarakannya berkali-kali, memuji dan menghormati kekuatan yang tangguh dan gaya mendominasi Blazing Heaven Demoness. Fang Yuan tidak menyangka akan melihat orang seperti itu dengan cara ini. Blazing Heaven Demoness, yang tertutup api, tertawa keras, Shark Demon, jangan bicara omong kosong. Masalah di antara kita adalah konflik internal antara anggota aliansi zombie. Berbicara, apa yang kamu coba lakukan dengan mencuri materi abadiku? Su Baimen baru saja akan mempertanyakan Blazing Heaven Demoness, tetapi tidak menyangka Blazing Heaven Demoness akan menyalahkan mereka terlebih dahulu. Shark Demon berteriak, omong kosong. Kapan saya mencuri materi abadi Anda? Jika Anda ingin menjebak saya, carilah alasan yang lebih baik. Hari-hari terakhir ini, saya hanya memperhatikan untuk melakukan tugas aliansi zombie, menyerang tanah yang diberkati Yulu, kapan saya punya waktu untuk mencuri materi abadi Anda? Kamu hanya mencoba memulai pertengkaran. Blazing Heaven Demoness, bagaimanapun, tidak bingung, malah tertawa dengan percaya diri, hahaha, saya datang ke sini dengan seorang saksi. Iblis hiu, kamu tidak akan bisa menyangkalnya. Shark Demon sangat marah sehingga dia tertawa, bagus, bagus, biarkan saya melihat saksi apa yang Anda miliki. Di laut dan di bawah air, kedua belah pihak menemui jalan buntu, itu adalah suasana yang tegang. Beberapa saat yang lalu, Fang Yuan masih menikmati perjamuan dengan Shark Demon dan istrinya, bersenang-senang. Tetapi pada saat berikutnya, mereka diserang, seluruh istana bawah laut Shark Demon berubah menjadi puing-puing. Seperti kata pepatah, sementara seseorang tinggal di rumahnya, malapetaka turun dari langit. Fang Yuan memandang Bai Yun Seng saat yang terakhir mengirimkan, Blazing Heaven Demoness adalah ahli hebat peringkat 8, dia bukan seseorang yang bisa kita lawan. Fang Yuan mengangguk tanpa mencolok, dan mengerti niat Bai Yun Seng, yaitu duduk dan menonton. Pada level Gu Immortal, semakin tinggi peringkatnya, semakin besar perbedaan di antara mereka. Bahkan jika Fang Yuan, Bai Yun Seng, Shark Demon, dan Su Baimen berkolaborasi dan bekerja sama dengan tulus, mereka mungkin tidak dapat menahan Blazing Heaven Demoness selama beberapa putaran bahkan jika mereka mengabaikan biayanya. Ini adalah musuh yang benar-benar kuat. Biasanya, hanya peringkat 8 Gu Immortal yang bisa melawan peringkat 8 lainnya. Shark Demon juga mengetahui hal ini, dengan demikian, meskipun rumahnya hancur, dia tidak berani melawan Blazing Heaven Demoness secara langsung. Dengan temperamen Shark Demon, jika rumahnya dihancurkan, dia akan marah dan menyerang. Tetapi karena itu adalah Blazing Heaven Demoness, Gu Immortal peringkat 8. Dia harus mengendalikan dirinya sendiri bahkan jika dia marah. Dia tahu dia bukan tandingan Gu Immortal peringkat 8, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini sekarang adalah dengan menggunakan aturan aliansi zombie dan bernegosiasi dengannya. Blazing Heaven Demoness telah melanggar aturan aliansi zombie, dia menemukan masalah dengan sekutu, bagaimana itu bisa diizinkan? Serangan terang-terangan seperti itu tidak memperhatikan aliansi zombie. Tapi Blazing Heaven Demoness tersenyum percaya diri, seperti dia sudah menang, Shark Demon, bukankah mudah untuk membenarkan tindakanku? Bodan, keluar. Blazing Heaven Demoness menelepon. Gu Immortal Bodan menonjol dari belakang Blazing Heaven Demoness. Dia menundukkan kepalanya, ekspresinya pahit saat dia membungkuk dalam-dalam, Tuan Iblis Hiu, Lady Su Baimen,
saya dipaksa bertentangan dengan keinginan saya. Melihat Bodan, ekspresi Shark Demon menjadi gelap. Istrinya Subaimen juga mendengus dingin, dia punya gagasan tentang apa rencana Blazing Heaven Demoness. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, semua orang mendengar Blazing Heaven Demoness berteriak, Shark Demon, Subaimen, kalian berdua menginstruksikan Bodan untuk mencuri bahan abadi peringkat 8 saya, es obat. Saya berada dalam kultivasi tertutup dan ceroboh, kalian berdua benar-benar berhasil. Hari ini, saya di sini untuk mencari keadilan. Ternyata, Bodan cukup menyedihkan, meskipun masih hidup, dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan aliansi zombie. Tepat sebelumnya, wilayah laut pribadinya diambil alih oleh Blazing Heaven Demoness menggunakan kekerasan. Fang Yuan memasuki Laut Timur menggunakan identitas Xing Xiangzi dan bergabung dengan Shark Demon dalam invasi tanah yang diberkati Yulu. Bodan adalah jalan kebijaksanaan setengah matang Gu Immortal, keterampilannya kurang, dia direncanakan oleh Fang Yuan. Untuk melindungi statusnya, dia harus menyuap Subaimen dan memberinya es obat material abadi peringkat 8, sehingga Subaimen akan membelanya. Tapi Bodan masih terlalu tidak mampu, dia dan Shark Demon perlahan menjadi terasing. Bodan tidak punya pilihan, dia mencoba menggunakan aliansi zombie untuk memberikan tekanan pada Blazing Heaven Demoness, sehingga dia akan mengembalikan wilayah laut pribadinya. Namun, dia hanya peringkat 6, sedangkan Blazing Heaven Demoness adalah ahli hebat peringkat 8. Sebagai pemimpin aliansi zombie dataran utara, dia adalah orang yang lebih tinggi. Meskipun aliansi zombie menerima permohonan dan keluhan Bodan, mereka menyeret permintaannya dan mencoba menunda waktu. Bagaimana mereka bisa menyinggung Blazing Heaven Demoness yang kuat karena Bodan belaka ini? Dengan demikian, situasi Bodan menjadi semakin menyedihkan, sampai Fang Yuan mengungkap labirin 8 pintu pembunuh medan perang dan memperoleh terobosan besar dalam invasi tanah yang diberkati Yulu. Sejak Shark Demon menyerbu tanah yang diberkati Yulu, dia telah menerima perhatian berat. Melihat tanah yang diberkati Yulu akan segera dirobohkan, dengan manfaat yang begitu besar, keserakahan Blazing Heaven Demoness diaduk. Meskipun Blazing Heaven Demoness memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa, dia lebih unggul dari mereka dan memiliki kekuatan yang besar, tetapi dia tidak bisa dengan paksa mengambil alih hasil kerja tanah yang diberkati Yulu. Bagaimanapun, ini adalah Laut Timur, bukan dataran utara. Ini adalah markas besar aliansi zombie, bukan cabang dataran utaranya. Karena dia adalah anggota aliansi zombie, dia tidak bisa melanggar aturan. Jadi, dia mengirim pesan kepada Bodan, berbohong bahwa dia akan mengembalikan wilayah laut pribadinya dan akan memberi kompensasi. Bodan tidak memiliki akomodasi jangka panjang, saat dia berkeliaran. Dia menerima berita ini dan sangat gembira. Pada akhirnya, ketika dia kembali, dia dipaksa oleh Blazing Heaven Demoness untuk menjebak Shark Demon dan Subaimen. Bodan tidak berani menyinggung Blazing Heaven Demoness, tetapi dia juga tidak berani menyinggung Shark Demon dan Subaimen. Dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap dan sangat menyesal, tetapi sekarang dia berada di tangan Blazing Heaven Demoness, dia tidak punya pilihan lagi. Pada akhirnya, dia ditangkap oleh Blazing Heaven Demoness dan dibawa untuk menyerang istana bawah laut Shark Demon. Tatapan Shark Demon beralih dari Bodan ke Blazing Heaven Demoness. Dia tahu bahwa Bodan hanyalah karakter kecil, dia tidak penting. Tuduhan ini tidak akan bertahan terhadap penyelidikan apapun. Shark Demon menahan amarah di dalam dirinya saat dia mencibir Blazing Heaven Demoness. Blazing Heaven Demoness, katakan saja jika kamu ingin memetik buahnya, mengapa kamu harus melibatkan orang yang tidak bersalah? Subaimen mengikuti, Lady Blazing Heaven Demoness, Anda adalah ahli hebat peringkat 8, bukankah tindakan Anda saat ini terlalu jelek? Blazing Heaven Demoness tertawa keras. Dia secara alami tahu bahwa alasan ini lemah. Tapi itu tidak masalah. Dia hanya membutuhkan perlindungan, hanya alasan yang bisa dilakukan. Alasan ini hanya digunakan untuk menanggapi markas Zombie Alliance, itu tidak bisa memaksa Shark Demon dan istrinya untuk mematuhinya. Untuk memaksa Shark Demon dan istrinya, yang dibutuhkan bukanlah alasan, melainkan kekuatan. Jadi, dia datang ke sini secara pribadi dengan niat pertempuran yang meluap, dia di sini untuk mencari masalah dengan mereka. Hahaha. Tawa Blazing Heaven Demoness berhenti, matanya bersinar dengan kecemerlangan saat dia melihat ke laut,
tiba-tiba berkata, 3 gerakan. Apa? Su Baimen terkejut. Aku akan menghabisimu dalam 3 gerakan. Jika kamu bisa memblokir 3 gerakanku, aku akan berpura-pura tidak pernah ada di sini. Blazing Heaven Demones berkata dengan tegas. Shark Demon dan Su Baimen saling memandang, yang pertama menghirup udara keruh dan setuju, baiklah. Biarkan kami berempat mengalami kekuatanmu. Kesepakatan 3 gerakan Blazing Heaven Demones membuat Shark Demon melihat harapan. Tentu saja, alasan terpenting adalah mereka tidak berdaya dalam situasi ini. Dia harus setuju terlepas dari keinginannya. Yang lemah tidak punya pilihan sejak awal. Bai Yun Seng sedikit mengernyit, dia tidak ingin mengambil tindakan, tetapi Shark Demon licik, dengan beberapa kata dia langsung memasukkan Fang Yuan dan Bai Yun Seng di sisinya, melawan Blazing Heaven Demones. Fang Yuan tenang, tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Su Baimen mentransmisikan kepada mereka, jika kami dapat selamat dari cobaan ini, kami berdua akan berhutang budi kepada Anda, adapun kompensasi, kami akan membayar Anda sejumlah uang yang pasti akan memuaskan Anda. Kami berharap kalian berdua dapat mendukung kami. Jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik. Fang Yuan mentransmisikan sebagai balasannya. Dalam benaknya, dia telah membuat keputusan, dia hanya akan berpura-pura mengerahkan usaha, hanya seorang idiot yang akan membantu dalam permintaan yang berbahaya dan tidak ada gunanya. Su Baimen mengangguk pada Fang Yuan dan Bai Yun Seng, menunjukkan sedikit rasa terima kasih dalam tatapannya. Saya adalah jalan kebijaksanaan Gu Immortal, sementara Bai Yun Seng terampil dalam penyembuhan, bahkan jika kita tampil buruk nanti, kita memiliki alasan yang cukup untuk membenarkan diri kita sendiri. Fang Yuan menonjol, berdiri bersama Shark Demon dan Su Baimen, menghadap Blazing Heaven Demones yang berada di permukaan laut. Bai Yun Seng menghela nafas di dalam, berdiri di samping Fang Yuan. Blazing Heaven Demones tertawa ringan, dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangannya, membuka kelima jarinya. Tiba-tiba, dengan suara lembut, nyala api oranye kuning muncul di tangannya. Blazing Heaven Demones menggerakkan jari-jarinya, menggosok api oranye kuning. Gumpalan api ini luar biasa, sangat elastis. Blazing Heaven Demones meremasnya seolah-olah dia sedang memeras bakso. Setelah beberapa napas waktu, nyala api oranye kuning berangsur-angsur terbentuk menjadi penampilan burung. Blazing Heaven Demones membuka tangannya saat burung api melompat dari telapak tangannya, mengepakkan sayapnya dan berkicau, dengan gembira berkibar di sekitar Blazing Heaven Demones. Blazing Heaven Demones bermain-main dengan burung api, tidak menyerang, seolah-olah dia telah melupakan kesepakatan 3 gerakan. Tapi baik itu Shark Demon, Su Baimen, Fang Yuan atau Bai Yun Seng, mereka menunjukkan ekspresi yang sangat jelek. Burung api ini memiliki penampilan yang imut, tetapi sangat kuat di mata 4 Gu Immortal. Setelah dilepaskan, itu akan melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Bukan hanya istana bawah laut ini, sisa lautan hiu ini, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di area air sekitarnya yang luas mungkin dimusnahkan dengan satu pukulan. Gu Immortal peringkat 8 tidak dapat diblokir oleh peringkat 6 atau peringkat 7 Gu Immortals. Kesepakatan 3 gerakan hanyalah lelucon. Hanya satu serangan ini, Shark Demon dan yang lainnya tidak bisa bertahan melawannya. Lady Blazing Heaven Demones, bolehkah saya tahu apa nama langkah ini? Shark Demon bertanya setelah beberapa saat, dia berbicara dengan nada putus asa dengan sedikit suara serak dalam suaranya. Blazing Heaven Demones tersenyum ringan, ratusan tahun yang lalu, saya ceroboh saat berkultivasi dan api kemarahan membakar hati saya hampir kehilangan nyawa saya. Ketika saya pulih, saya mendapat inspirasi dan menciptakan gerakan pembunuh tingkat 8 ini. Saya menamainya, Angry Bird. Burung marah. Nama seperti lelucon ini membuat Shark Demon merasakan keterkejutan dan juga kepahitan. Tidak dapat disangkal, Blazing Heaven Demones sengaja melakukan ini. Dia ingin menunjukkan kekuatan yang luar biasa untuk memaksa Shark Demon menyerah. Ini adalah metode yang sangat kasar, tetapi Blazing Heaven Demones terlalu sombong, dia lugas dan memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa, dengan kekuatan pertempurannya, itu adalah rencana yang efektif. Hanya dengan satu gerakan, Fang Yuan dan yang lainnya menyerah. Hanya Shark Demon yang masih bertahan. Dia berkata kepada mereka yang lain, kalian bertiga, mundur dulu, aku akan menangani langkah ini.
Sebelum Fang Yuan dan yang lainnya menjawab, Shark Demon maju selangkah dan berkata, Angrai Bird, ini adalah langkah yang bagus, Lady Blazing Heaven Demoness, tolong serang. Blazing Heaven Demoness terkejut, dia menyipitkan mata saat dia bertanya dengan curiga, apakah kamu yakin ingin menghadapi langkah ini? Ayo mundur. Mata Su Baimen bersinar dengan kecemerlangan, dia berbicara dengan Fang Yuan dan Bai Yunseng. Fang Yuan dan Bai Yunseng terkejut. Langkah Blazing Heaven Demoness sangat kuat, tidak ada harapan bahkan jika mereka berempat berkolaborasi. Saat ini, Shark Demon menghadapinya sendirian, tidak hanya dia tidak menginginkan bantuan orang lain, bahkan istrinya Su Baimen memiliki kepercayaan padanya. Apa yang dia andalkan? Baiklah, aku ingin melihat apa yang memberimu keberanian. Blazing Heaven Demoness tidak lagi ragu-ragu, sesuka hatinya, burung yang marah itu merobek air, menembak ke arah Shark Demon. Tetapi ketika sampai di dasar laut, aura yang kuat meledak, memperebutkan Blazing Heaven Demoness secara setara. Shark Demon menunjukkan ekspresi tersenyum, seperti rencananya telah berhasil. Jauh, Su Baimen menghela nafas lega, dia menjelaskan kepada Fang Yuan dan Bai Yunseng, saat itu, kami memilih lokasi ini untuk membangun istana bawah laut kami secara alami punya alasan kami. Aura yang melonjak dan luas. Tatapan semua orang tertarik padanya. Laut menjadi bergejolak dan air pasang mulai naik. Arus bawah yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di dasar laut dan bergerak cepat sambil terjalin bersama, seperti naga raksasa atau ular piton yang tak terhitung jumlahnya. Pusaran arus bawah mulai terbentuk dan terus meningkat jumlahnya dengan tajam. Segera, pusaran berbahaya berjumlah ribuan, memenuhi wilayah laut ini. Ini adalah Bai Yunseng terkejut. Binatang sunyi yang tak terlupakan. Mata Fang Yuan berbinar. Binatang buas biasa, 100 raja binatang, 1000 raja binatang, segudang raja binatang, kaisar binatang, binatang sunyi kuno, binatang terpencil abadi. Di antara mereka, binatang terpencil yang tak terlupakan adalah eksistensi yang kuat yang sebanding dengan peringkat 8 Gu Immortals. Shark Demon dan Su Baimen menatap tajam ke tengah aura ini, di sana, bentuk binatang sunyi yang tak terlupakan secara bertahap terungkap. Keadaan musuh tidak diketahui, Blazing Heaven Demoness juga tidak punya pilihan selain menghentikan serangannya untuk saat ini, mengingat burung api kecil di sisinya. Pasang laut naik dan turun bersama dengan ombak yang kasar. Permukaan laut menjadi berbahaya sementara arus bawah mengalir kacau di dalam laut. Beberapa napas kemudian, penampilan sebenarnya binatang terpencil misterius itu benar-benar terungkap. Binatang sunyi yang tak terbayangkan ini sangat kecil dan tampak halus. Itu sangat kecil sehingga sebenarnya seukuran jari orang dewasa. Ini adalah hiu. Hiu yang sangat indah dan imut. Ukuran jari telunjuk orang dewasa. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya perak. Cahaya ini tidak menyilaukan tetapi ringan, seperti kain sutra yang dengan lembut menutupi hiu kecil itu. Aura yang luar biasa, namun tubuhnya seperti ini. Bai Yunseng menghela nafas, memiliki ekspresi aneh saat melihat ini. Blazing Heaven Demoness, bagaimanapun, menunjukkan sedikit keseriusan. Hiu kecil itu mengabaikan Fang Yuan, Shark Demon dan yang lainnya di belakangnya. Sejak awal, kedua matanya telah menatap Blazing Heaven Demoness, mengungkapkan permusuhan yang intens. Shark Demon menghela napas, dan mentransmisikan suaranya ke Fang Yuan dan Bai Yunseng, untungnya rencana saya berhasil, jangan meremehkan hiu kecil ini. Ini adalah hiu aliran satu jari. Ini hiu aliran satu jari. Bai Yunseng tampak terkejut dan terkejut. Gu Immortals biasa tidak akan tahu tentang hiu aliran satu jari, tetapi sebagai jalur waktu Gu Immortal, Bai Yunseng sudah lama mendengar namanya. Faktanya, hampir semua jalur waktu Gu Immortals mengenal mnemonik, hiu aliran satu jari, contoh kecemerlangan. Air yang mengalir dan suara jernih, surga tidak memihak. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hiu aliran satu jari dikenal luas karena mnemoniknya. Itu adalah binatang terpencil jalur waktu peringkat 8, membawa tanda dao jalur waktu yang sangat besar, sehingga bisa berenang di sungai waktu dengan tubuh fisiknya. Hiu yang mengalir satu jari biasanya bersembunyi di sungai waktu dan tidak mengungkapkan dirinya. Kami berdua juga menemukan jejaknya secara kebetulan. Kemudian, kami sengaja meminta wilayah laut ini dari Zombie Alliance, dan membangun laut hiu ini. Shark Demon terus menjelaskan kepada Fang Yuan dan Bai Yunseng.
Blazing Heaven Demones tiba-tiba terkekeh, jadi seperti itu, tidak heran kalian berdua berhenti tanpa biaya untuk menukar dengan gerakan pembunuh abadi dari Grandmaster Jalur Perbudakan, 180 budak, dari aliansi zombie, kontrol lebih tinggi. Itu untuk menggunakan gerakan pembunuh jalur perbudakan ini untuk menaklukkan hiu aliran satu jari ini, kan? Jalur perbudakan selalu tentang memperbudak binatang buas yang lebih tinggi untuk mengendalikan lebih rendah. Misalnya, ketika Fang Yuan berada di dataran utara, menggunakan identitas Raja Serigala Chang San Yin untuk berpartisipasi dalam kontes Istana Kekaisaran, dia telah menggunakan segudang Raja Binatang, 1000 Raja Binatang buas dan sebagainya untuk secara tidak langsung mengendalikan seluruh pasukan serigala. Bagaimanapun, seseorang memiliki fondasi jiwa yang terbatas, jalur perbudakan Gu Master tidak dapat secara langsung mengendalikan semua binatang buas. Semakin besar skala kelompok binatang, semakin lemah kekuatan pengendali jalur perbudakan Gu Master, semakin banyak jiwa mereka harus bertahan dan semakin kurang mampu mereka dalam menampilkan kontrol yang terampil. Tapi ini tidak mutlak. Gu adalah esensi dari langit dan bumi, manusia adalah roh dari semua makhluk hidup. Kebijaksanaan manusia tidak diragukan lagi berada di puncak semua makhluk hidup. Dalam sejarah panjang kultivasi Gu, pernah muncul Grandmaster Jalur Perbudakan. Dia memiliki masa kecil yang sulit, dilahirkan sebagai budak, dan dengan demikian memiliki status yang sangat sedikit. Dia menggunakan semua kesempatan yang dia peroleh dan mengambil risiko, terus matang dan akhirnya naik ke puncak. Dia adalah 180 budak. Kejeniusan satu generasi. Metode jalur perbudakan normal adalah menggunakan mereka yang memiliki status yang lebih tinggi untuk menguasai status yang lebih rendah. Tetapi dia melakukan sebaliknya, menggunakan binatang buas dengan status lebih rendah untuk memerintah mereka yang berstatus lebih tinggi. Ini bukan tanpa alasan. Misalnya, seorang kaisar adalah penguasa, mengelas kekuatan absolut, duduk tinggi di atas. Tetapi kadang-kadang, ketika rakyat bersatu dan satu pikiran, kaisar juga akan terjebak oleh kehendak rakyat, dan akan dipaksa untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak mereka sendiri. Menghadapi spekulasi Blazing Heaven Demones, Shark Demon mengangguk dan terus terang mengakui, tebakanmu benar, itu masalahnya. Saya terus-menerus mengelola kelompok hiu di wilayah laut ini, menggunakan kelompok hiu ini untuk menaklukkan hiu aliran satu jari. Sayangnya, pencapaian jalur perbudakan saya tidak mencukupi dan saya juga tidak memiliki Gu abadi yang membentuk pembunuh bergerak kontrol yang lebih rendah lebih tinggi, jadi, saya belum berhasil sampai sekarang. Petik 2. Mendengar ini, Fang Yuan dan Bai Yunseng tidak bisa menahan diri untuk tidak saling melirik. Shark Demon memiliki target besar, ambisinya benar-benar tidak kecil. Dia hanya zombie abadi peringkat 7, tetapi ingin menaklukkan binatang sunyi yang tak terlupakan. Mereka yang bisa maju ke Gu Immortals memang tidak sederhana. Jika dia benar-benar berhasil dan mendapat bantuan seperti itu, Shark Demon bisa dianggap setengah peringkat 8 Gu Immortal. Statusnya akan segera naik, dengan ketenaran dan manfaat mengalir dengan cepat. Saat ini, dia mungkin tidak berhasil, tetapi dia telah membuat beberapa prestasi. Setidaknya, setelah hiu aliran satu jari ini muncul, ia tidak peduli dengan sisi Shark Demon, dan malah mengarahkan semua kebencian dan amarahnya ke Blazing Heaven Demones. Shark Demon melanjutkan, selain itu, hiu aliran satu jari ini bukan hanya binatang sunyi yang tak terlupakan, itu juga berisi beberapa jalur waktu Gu abadi. Maksud dari kata-katanya adalah untuk membuat Blazing Heaven Demones sadar akan apa yang dia hadapi dan membuatnya mundur. Ini tidak mengungkapkan informasi. Tubuh hiu aliran satu jari dipenuhi dengan aura immortal Gu. Tanpa disembunyikan. Bahkan Fang Yuan dan Bai Yunseng bisa merasakannya dengan jelas, apalagi zombie abadi peringkat 8 Blazing Heaven Demones. Dikabarkan bahwa sungai waktu adalah rumah bagi cacing Gu jalur waktu yang tak terhitung jumlahnya. Hiu aliran satu jari dapat dengan bebas bergerak di sungai waktu, sehingga memiliki immortal Gu tidaklah aneh. Bai Yunseng berbisik kepada Fang Yuan. Fang Yuan memikirkan warisan yang mulia iblis teratai merah. Dia harus bergerak jauh ke dalam sungai waktu untuk mendapatkan warisan Red Lotus Demon Venerable. Mungkin dia bisa mengandalkan kemampuan hiu aliran satu jari. Hiu aliran satu jari sangat langka, dan mungkin tidak banyak bahkan di sungai waktu.
Dengan kata lain, ini adalah peluang besar yang tidak dapat dicari dan hanya ditemukan melalui kebetulan. Tidak heran Shark Demon dan Subaiman berhenti tanpa biaya, menghabiskan waktu dan energi tanpa akhir untuk mendapatkan hiu aliran satu jari. Hahaha. Kata-kata Shark Demon membuat Blazing Heaven Demones tertawa keras, mendengarkan apa yang kamu katakan membuat keinginanku untuk menyerang semakin kuat. Setan hiu, Anda ingin mengandalkan kekuatan luar untuk membuat saya mundur. Untuk menang tanpa bertarung. Hehe, angan-angan. Saat dia selesai berbicara, Blazing Heaven Demones menunjuk dengan jarinya. Burung api kecil yang bertengger di bahunya tiba-tiba bergerak, terbang lurus ke arah Shark Demon. Itu akan datang. Shark Demon, Fang Yuan dan yang lainnya merasakan hati mereka dingin, seluruh tubuh mereka menjadi tegang saat mereka menjadi sangat waspada. Burung api tampak tidak berbahaya tetapi sebenarnya, kekuatannya sangat besar dan luar biasa. Namun, saat ini, hiu aliran satu jari tiba-tiba bergerak, menyerupai kunang-kunang perak saat menerkam burung api. Keduanya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, sudah bertabrakan di laut. Tidak ada suara dan tidak ada ledakan. Saat mereka bertabrakan, hal aneh terjadi. Kedua sisi, yang sangat cepat, tiba-tiba terdiam. Beralih dari kecepatan ekstrim menjadi keheningan yang ekstrim, pada saat itu, hiu aliran satu jari dan burung api kecil itu sepertinya telah berubah menjadi lukisan. Transformasi seperti itu memberi penonton perasaan terlalu tiba-tiba. Tak lama kemudian, Fang Yuan dan yang lainnya melihat hiu mengalir satu jari perlahan bergerak, menggunakan hidungnya yang indah untuk menusuk burung api kecil itu dengan ringan. Setelah itu, hiu aliran satu jari membuat gerakan yang sangat elegan, seluruh tubuhnya melompati burung api kecil itu dan terus bergerak maju dengan cepat. Dalam sekejap mata, keheningan berakhir. Kecepatan hiu aliran satu jari dan burung api kecil dipulihkan. Namun, yang pertama sudah melewati burung api kecil dan menyerang menuju Blazing Heaven Demones. Sementara burung api kecil itu bergerak menuju Shark Demon dan anggota kelompok lainnya. Shark Demon dan Subaiman sudah sangat waspada dan ketika mereka melihat burung kecil itu mendekati mereka, mereka menahan napas, bersiap untuk bersaing dengannya. Fang Yuan hampir hendak menarik diri dan mundur, tetapi tepat pada saat ini, burung api kecil itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan menggambar busur saat berbalik, mengejar hiu aliran satu jari. Sangat gesit. Shark Demon mampu menghindari konfrontasi ini, tetapi dia malah pucat karena terkejut. Burung api kecil ini dapat bergerak dengan lancar sesuai dengan pemikiran pengontrol, sepertinya itu bukan gerakan pembunuh jalur api yang sederhana, pasti ada metode jalur kebijaksanaan yang dicampur di dalamnya. Fang Yuan menganalisis dengan cepat. Adegan barusan seharusnya karena jalur waktu tertentu Immortal Gu di hiu aliran satu jari diaktifkan. Gu abadi ini dapat menyebabkan aliran waktu dalam kisaran tertentu menjadi sangat lambat. Sepertinya keduanya berubah dari kecepatan ekstrim menjadi keheningan yang hampir total, tetapi kecepatan mereka sebenarnya tidak berubah. Bai Yun Seng dengan cepat berkata. Subaiman mengangguk dan menambahkan, tidak hanya itu. Ketika hiu aliran satu jari menusuk tubuh burung api, aura Gu abadi telah berubah lagi, itu seharusnya menjadi aktivasi jalur kedua kali Gu abadi, hanya saja efeknya tidak jelas. Saat dia selesai berbicara, efeknya muncul. Ekspresi Blazing Heaven Demones tiba-tiba berubah, karena burung api kecil yang mengejar hiu aliran satu jari, tiba-tiba meledak. Boom! Seperti retakan guntur bergema di area itu. Api menyertai ledakan yang bergelombang, karena menyebar dengan ganas kemana-mana. Dalam sekejap, sejumlah besar air laut menguap dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya hilang. Sebuah kawah hemispherical terbentuk di seluruh laut. Ketika burung api meledak, ia sudah terbang keluar dari laut, tetapi dasar kawah tiba-tiba menyentuh tanah dasar laut. Selanjutnya, air laut di sekitarnya melonjak untuk mengisi celah. Swoosh! Air pasang bergejolak, dan ombak besar bergejolak di laut. Tanah di dasar laut berguling dan bercampur dengan air, membuat jarak pandang sangat buruk. Fang Yuan dan yang lainnya berada dalam keadaan yang agak menyedihkan, mereka tidak punya pilihan selain terbang keluar dari laut dan mengapung di langit saat mereka terus menyaksikan pertempuran. Mereka melihat hiu yang mengalir satu jari menembak langsung ke wajah Blazing Heaven Demones seperti panah perak. Ekspresi Blazing Heaven Demones menjadi lebih fokus, bagaimana dia berani menerimanya secara langsung.
Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, ungkapan ini tidak salah, tetapi ketika kekuatan, pemulihan, kecepatan, dan sebagainya dibandingkan, manusia tidak menonjol di antara makhluk hidup yang tak ada habisnya. Bahkan setelah menjadi Gu Immortals, mereka biasanya tidak bisa dibandingkan dengan binatang buas yang sunyi. Hiu aliran satu jari itu kecil, tetapi itu adalah binatang sunyi yang tak terlupakan, tubuh kecilnya menyembunyikan kekuatan kasar yang menakutkan yang tak tertandingi. Bersambung.